Pertanyaan pertama adalah alasan saya ingin menjadi ketua hima adalah jujur dulu saya adalah semester pertama saya adalah seorang yang acuh tak acuh kepada lingkungan, tetapi yang saya rasakan saya nggak mau terus seperti ini gitu. Saya adalah orang yang ingin selalu berkembang. Saya nggak mau hari ini itu lebih buruk dari hari kemarin gitu. Saya adalah orang yang ingin berubah. Alasan utama adalah karena teman-teman saya banyak yang percaya kepada saya dan saya menyukai tantangan. Saya ingin melakukan perkembangan terhadap diri saya dan juga ingin mengembangkan orang lain juga gitu. Bersama-sama kita sama-sama berkembang seperti itu. Nah, yang pertanyaan kedua adalah batasan-batasan atau toleransi gitu. Ketika misalnya salah, kita tegur gitu. Iya. Ketika misalnya salah, kita ingatkan gitu. Kita langsung hampir kita tanya, kenapa kamu seperti ini? Ada apa sebenarnya? Jangan sampai ada omongan-omongan di belakang gitu. Ketika misalnya kita sudah memberi toleransi, kita sudah memberi batasan-batasan, yang bisa kita berikan adalah seperti sanksi sosial gitu, seperti itu. Kemudian yang masalah berjur itu, ketika ada masalah dengan jurusan lain, saya akan langsung datang kepada ketua himpunannya untuk membicarakan agar masalah itu tidak panjang gitu. Karena ketika kita misalnya hanya membicarakan ini dengan jurusan kita sendiri di KS gitu, pasti yang akan dipersalahkan adalah jurusan lain gitu. Dan sama seperti jurusan lain pasti akan mempersalahkan jurusan kita gitu. Karena kita hanya melihat dari satu sisi. Nah, yang akan saya lakukan langsung ketika suasana sudah mulai nyaman atau tenang, datangi langsung ke himpunannya, kemudian kita bicarakan ini seperti ini, apakah ada salah paham atau seperti apa, supaya nanti clear gitu. Kita melihat dari dua sisi gitu, nggak cuma dari sisi kita saja. Kontribusi saya, alhamdulillah, dari semester pertama sampai sekarang semester ketiga, saya sudah aktif di kegiatan magang seperti magang Minbab, kemudian aktif di himpunan untuk semester 1 sampai 2 saya aktif di Minbab. Semester 3 kemarin saya aktif di Kuwirus, kontribusi. Setiap ada kegiatan kepanitiaan atau acara apapun, saya selalu berkontribusi. Kemudian beberapa desain-desain untuk sertifikat dan lain-lain, seperti poster, pamflet dan seperti itu sudah saya lakukan. Terima kasih. Yang pertama, alasan motivasi saya menjadi ketua hima, saudara Yoca, adalah saya selalu ditegaskan oleh orang tua saya, make history for your life, buatlah sejarah untuk hidupmu. Jadi menurut saya ini sebuah catatan khusus untuk saya jika saya menjadi ketua himpunan, dan saya akan sangat semaksimal mungkin menjalankan sebuah mandat jika memang saya terpilih menjadi ketua himpunan, karena saya termotivasi oleh kata tersebut. Saya tuh ingin selalu membuat sejarah dalam hidup saya. Jadi meskipun saya sudah terpilih menjadi ketua himpunan, saya akan buat sejarah dalam himpunan tersebut. Meskipun saya belum tahu sejarah itu apa yang akan saya buat, tapi saya akan buat sejarah tersebut, dan saya akan selalu semaksimal mungkin untuk menjalankan mandat dari seluruh anggota. Yang kedua, toleransi atas asas kekeluargaan tadi ya, dan batasannya. Menurut saya toleransi itu ada batasan juga, tetapi pertama itu kita jangan melihat dari orangnya yang tidak melakukan sebuah toleransi terhadap kita, tapi kita melihat dari kita sendiri apa kita sudah memberikan toleransi terhadap dia. Jadi seperti misalkan kita terjun dulu ke lapangan, kita terjun dulu ke dalam kegiatan tersebut, kita lihat apakah emang
orang yang membutuhkan toleransi ini tidak dapat memberikan sebuah kontribusi yang baik atau tidak memang bisa memberikan toleransi yang baik terhadap kita, apa yang memang kita nih tidak memberikan toleransi terhadap dia, kita analisis dulu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau memang ternyata emang karena kita yang kurang merangkul dia atau memang kita yang kurang memberikan toleransi terhadap dia, itu introspeksi untuk diri kita sendiri. Jadi kita kedepannya lebih mengedepankan komunikasi dan terjun ke lapangan untuk menjaga toleransi tersebut, untuk menjaga sebuah komunikasi tersebut supaya tidak terjadi miss-miss yang tidak diinginkan. Yang ketiga, apa yang dilakukan saat koordinir kemarin? Kalau saya sendiri mungkin pada saat itu kan saya masih menjadi sebuah anggota, jadi saya emang terbakar emosinya. Iya, terus yang kalau saya jadi OCA, saudari OCA, mungkin saya akan langsung pergi ke himpunan oknum tersebut, untuk membicarakan apa sih yang terbaik untuk keduanya, dan kita harus melakukan sebuah mediasi ya. Jadi nggak ada cuma dua pihak doang, tetapi ada satu pihak yang bersifat netral dan dia mengerti apa sih masalah tersebut, mengerti apa sih terjadi dalam kejadian tersebut, dalam insiden tersebut. Jadi kita nggak melihat dari sisi, tapi melihat dari sisi oknum dan dari sisi mediator tersebut. Yang keempat, seberapa besar kontribusi saya dalam himpunan? Saya merasa besar kontribusi saya terhadap himpunan karena saya selalu mengikuti setiap kegiatan himpunan, baik itu acara kecil maupun acara besar, dan saya selalu memberikan kontribusi tersebut. Saya selalu ikut dan saya selalu mendapat manfaat dari setiap kegiatan himpunan tersebut. Terima kasih. Oke, bisa tepuk tangan untuk pertanyaan kita. Ada lagi situasi debat kita. Ada lagi? Oke, selanjutnya boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan dari saya itu lebih ke rencana-rencana buat kalian ke depannya. Jadi yang pertama itu tolong kasih tahu sama kita proker-proker yang bakal kalian jalan itu apa aja gitu loh. Apa ada resolusi terbaru nih di pas kepengurusan kalian atau bagaimana, kayak gitu yang pertama. Terus yang kedua, interaksi kita dengan jurusan kan terhitung dekat ya, kalau KS gitu. Apa ada dari proker kalian atau aksi kalian gitu yang berupa ini apa ya, integrasi yang akan kalian bangun itu seperti apa sih gitu antara kalian di kepengurusan lima kalian dengan jurusan nantinya gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara boleh. Yang pertanyaan pertama adalah resolusi program gitu. Nah, ketika saya nanti terpilih dan insya Allah terpilih nanti, yang hal pertama yang akan lakukan ketika sudah membentuk kepala departemen dan yang lain-lainnya, ketika akan ada perekrutan anggota baru, program yang akan saya buat adalah One Day with Hima. Yang dimana di situ kita melakukan sebuah yang namanya FGD, Focus Group Discussion gitu. Nah, ketika di situ kita lihat seberapa besar orang-orang ini berdiskusi di dalam suatu kelompok, kita buat kelompok, nanti kita beri kertas pleno yang itu untuk menuliskan program apa saja yang mereka ingin lakukan gitu. Nah, setelah itu nanti sesudah mereka diskusikan, dalam diskusi tersebut kan kita bisa melihat gitu, kemampuan mereka itu di mana. Kan ada orang yang memang kemampuannya bukan di hal-hal yang seperti itu. Nah, kita nanti kembangkan lagi mungkin di yang kemampuan mereka yang lainnya. Kemudian setelah hasil diskusinya itu ada, langsung mereka presentasikan gitu, dan bagaimana cara konkret mereka untuk menjalankan program tersebut seperti itu. Kemudian rencana saya juga yang kedua itu program mading. Saya melihat mading itu digantinya itu beberapa minggu atau lama pun jarang diganti gitu. Nah, nanti program saya adalah untuk mading setiap departemen saya wajibkan untuk memberikan artikel apapun tentang yang berhubungan dengan KS gitu. Jadi mading itu nanti akan berganti-ganti gitu.
nggak terus gitu, nggak terus itu aja, kan orang-orang juga bakal bosan gitu ngeliatnya. Kemudian ada lagi, karena saya senang di bidang desain juga, nah senang membuat poster yang lain-lain seperti itu, saya ingin gitu menempelkan poster atau spanduk-spanduk itu di tempat-tempat yang strategis gitu. Contohnya istilah tulisannya seperti ini, bisa buat motivasi atau contohnya, sudahkah Anda membuat perubahan hari ini? Sudahkah Anda berterima kasih hari ini? Sudah seberapa sering Anda tersenyum hari ini gitu kan? Ketika orang-orang melihat, itu akan menempel pada benak mereka gitu. Meskipun perubahannya nggak akan langsung berubah, tapi perlahan-lahan mereka akan ya sadar gitu. Saya udah berterima kasih apa nih sama orang-orang. Saya udah merubah diri saya seperti apa. Saya udah melakukan hal-hal apa gitu yang untuk diri saya sendiri atau untuk orang lain gitu. Untuk program selanjutnya mungkin nanti saya diskusikan lagi dengan orang lain jika saya terpilih. Terima kasih. Integrasi. Nah, rencana saya ketika nanti ini saya akan menjadwalkan gitu beberapa minggu sekali atau 2 minggu sekali lah, kita minta sama jurusan gitu untuk sharing dengan beberapa dosen atau dengan dosen yang ada gitu, supaya kegiatan yang kita lakukan dengan jurusan itu nggak miss gitu. Ketika misalnya dosen punya kegiatan, kita bisa ikut gitu di situ, dan ketika kita sebagai hima punya kegiatan, dosen pun nanti bisa ikut kita panggil gitu. Jadi nanti ada suatu timbal balik gitu, nggak cuma ketika dosen butuh panggil kita, tapi pas ketika mahasiswanya butuh, dosennya nggak ada gitu. Seperti itu. Terima kasih.